total jumlah korban. Lalu kemudian kita coba membuat lebih detail terkait dengan tadi yang saya sebut, ada 25 kasus itu akibat ada kontak tembak, termasuk ada penembakan atau peristiwanya peristiwa tunggal. Lalu ada 10 kasus itu darahnya adalah pengerusakan. Pengerusakan itu macam-macam. Dan tadi Pak Frid juga sudah sebut, selain gedung sekolah, ada beberapa fasilitas publik. Tahun itu tercatat ada 2 pesawat dunia dan 1 orang luka-luka, dan anggota Polri sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Kerusakan sejumlah bangunan, kendaraan, dan juga kita lihat ada penembakan pesawat ya. Peristiwa sosial, ekonomi maupun kebijakan politik. Di sisi lain, ketegangan maupun konflik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat maupun kelompok sipil yang bersenjata, yaitu TPNPB, OPM, kelompok sipil bersenjata, aparat kepolisian masih menyebut sebagai KKB. Nah, tantangan utama bagaimana membangun kepercayaan rakyat Papua dengan menumbuhkan perasaan, ya, perasaan. Akan hukum itu kita membutuhkan supaya ada tertib sosial yang adil dan ada proses non-diskriminasi. Itu juga akan kemudian dirasakan sebagai sesuatu yang bisa menjadi trigger dari kekerasan-kekerasan yang sedang terjadi itu. Merespon kondisi pertama ini, kondisi kekerasan Republik Indonesia Perwakilan Papua, kami mencatat sebagai berikut, bahwa Komnas HAM kami ingin mendorong proses dari data yang coba kami keluarkan dalam proses pengaduan proaktif yang dilakukan oleh Komnas HAM Papua. Pertama itu Komnas HAM kami menyampaikan duka cita karena ada begitu banyak puluhan orang yang meninggal dunia, dan korbannya adalah aparat keamanan, TNI, Polri, tapi juga masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan. Siapa mereka? Itu perempuan dan anak. Jadi Komnas HAM harus menyampaikan duka cita di semester pertama ini menjadi peringatan kepada aparat keamanan, kelompok sipil bersenjata, tapi juga sebagai sebuah pesan kemanusiaan kepada pemerintah untuk melihat kondisi kekerasan ini ya. Kondisi ini seharusnya menjadi pihak, terutama pemerintah, untuk mengambil langkah yang lebih real untuk bagaimana ada upaya yang lebih nyata untuk kita menyelesaikan, menangani kondisi kekerasan ini. Yang kedua, meminta pemerintah pusat dalam hal ini menjamin keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang menetap di wilayah Papua dengan menciptakan situasi keamanan dan tidak menggunakan security approach, serta pembenahan tata kelola keamanan. Jadi pendekatan security ini juga, pendekatan keamanan kita butuh, tetapi ini harus dikelola secara baik sehingga pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah ini kemudian tidak menimbulkan antipati, tidak menimbulkan reaksi, atau kemudian menimbulkan kembali ingatan penderitaan dan justru menimbulkan perlawanan. Itu harus makanya konflik itu harus dikelola dengan bijaksana oleh negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.